It is my duty to fight. Halo Besti, jumpa lagi nih. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini gue mau ceritain alur film yang berjudul Mulan. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Niki Caro, dari skenario oleh Rick Java, Amanda Silver, dan Elizabeth Martin, dan mendapatkan rating 5,7 dari IMDb. Film ini menceritakan tentang Hua Mulan, putri tertua dari seorang prajurit terhormat yang menyamar menjadi pria. Berawal dari raja yang mengeluarkan dekret bahwa satu pria per keluarga harus bertugas menjadi tentara kekaisaran untuk mempertahankan negara dari jajahan penjajah utara. Gak usah banyak basa-basi, skuy, gue ceritain. Scene berawal dari Mulan yang sedang berlatih Chi bersama ayahnya. Sorenya, di komplek keluarga besar, Mulan sedang mengejar ayam untuk dimasak opor guys. Mulan niat banget tuh ngejarnya, sampai naik genteng. Untung pas dia kepleset, bisa turun dengan baik. Tapi penonton kecewa guys, karena pas kepleset gak sesuai ekspektasi mereka. Di malam harinya, Mulan denger nih kalau orang tua Mulan khawatir kalau Mulan akan disebut penyihir karena tingkahnya. Saat ngebenerin patung Phoenix yang ia rusak tadi, bilang kalau Chi-nya sangat kuat. Ayah pun meminta untuk menyembunyikannya. Di lain hari, ada seorang musafir yang papasan sama seorang wanita, dan tiba-tiba tubuh wanita itu menyatu dengan tubuhnya. Sesampainya di garnisun utara, dia langsung menyerang prajurit kerajaan dari dalam dan membantu memasukkan pasukan Rauran dan membantai pasukannya hingga habis. Setelah itu, wanita tadi menyusup menjadi salah satu prajurit kerajaan agar bisa masuk ke dalam istana raja. Dikatakan kepada raja bahwa tinggal satu prajurit yang masih hidup. Lalu, wanita yang nyamar tadi ngomong kalau Burihan adalah pemimpin Lawrence. Ia juga bertarung bersama seorang wanita yang memiliki chi yang luar biasa. Raja yang mendengar pun memutuskan untuk menghancurkan tentara Lawrence dan penyihirnya dengan membuat pasukan dari rakyatnya sendiri. Wanita yang menyamar tadi langsung cabut dan menjadi burung lalu menemui Borihan. Di sana, ia bilang kalau gak terima dipanggil penyihir sama Borihan, tapi demi mendapat pengakuan, ia tetap mau bekerja sama. Setelah pulang dari main kuda-kudaan, Mulan kaget pas ibunya ngomong kalau dirinya mau dijodohin sama Mak Comblang. Ya, dia nurut aja demi kehormatan keluarganya. Besoknya Mulan didandanin tuh buat datang ke tempat Mak Comblang. Terus Mulan dites soal keanggunannya pada calon ibu mertuanya. Pas Mulan ngeliat laba-laba, Mulan nyoba tuh nutupin pakai teh teko. Kebalik anjir. Tapi karena Mak Comblang menyuruh tekonya ditaruh di tengah-tengah, laba-laba pun keluar dan membuatnya berantakan. Karena kejadian itu, Mak Comblang menganggap kalau keluarga Hua tidak bisa mendidik anak perempuannya. Pas mau pulang nih, tiba-tiba saja prajurit datang mengumumkan bahwa negaranya sedang berperang dan meminta satu laki-laki dari setiap kakak untuk ikut serta dalam berperang. Ayahnya Mulan yang dengar hal itu berusaha kuat agar pantas untuk ikut berperang. Tapi saat ingin mengambil gulungan surat perang, dia malah jatuh. Kupra. Malamnya, ayah mempersiapkan senjata dan baju besinya untuk bertempur besok. Ayah mengatakan kalau Phoenix akan memberitahukan ke leluhur mereka bahwa ayah telah setia, berani, dan jujur seperti ukiran pada pedangnya. Dia juga mengatakan kalau tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Setelah mendengar wejangan tersebut, Mulan pun mencoba pedang ayahnya. Menjelang pagi, Mulan memutuskan untuk berangkat berperang menggunakan pedang dan armor punya ayahnya. Paginya, pas ayah menyadari bahwa Mulan telah pergi berperang, dia pun berdoa pada Phoenix untuk meminta perlindungannya. Malam pun tiba, dan Mulan pun beristirahat. Pagi harinya nih, Mulan bangun dan ngelihat Phoenix menunjukkan jalan kepadanya.
Sesampainya di camp, Mulan ngerasa diejek sama teman seperjuangannya. Ia pun menantangnya. Namun, Komandan Tung datang melerai mereka. Saat ditanya namanya, dia menggunakan nama Hua Jun sebagai nama samaran. Pada saat di tenda, petingginya datang, meminta sukarelawan untuk tugas jaga malam. Mulan pun menawarkan dirinya. Udah kelar, dia balik ke tenda prajurit buat tidur. Di pagi harinya, mereka dikumpulin tuh buat dengerin peraturan. Terus, mereka latihan pedang, manah, dan memikul air sampai ke puncak Bogor. Hari demi hari pun mereka lalui dengan latihan terus sampai kemudian ada salah satu teman Barama Longley melakukan kecurangan. Dia pun mendapatkan sanksi berupa pengusiran. Di tenda kemah, Hong Wei menyuruhnya untuk mandi, soalnya dari datang dia nggak pernah mandi. Pas latihan tombak, Hong Wei bikin Mulan bete nih. Kemudian, Mulan memberikan pelajaran dengan menggunakan keahlian Chi-nya. Teman-teman yang lihat pun nampak bangga padanya. Pas tengah malam, Hua Jun pun pergi ke danau untuk mandi. Tapi gak lama kemudian, Hong Wei datang dan meminta maaf. Hong Wei bilang kalau mereka bakalan melawan musuh yang sama dan dia akan melakukan apa saja untuk melindungi teman-temannya. Lalu, di pertemuan 12 pemimpin suku Lawrence, mereka menolak keberadaan penyihir karena menurutnya penyihir itu tidak bisa dipercaya. Tapi Borihan menyangkal kalau penyihir ini bakalan bantu mereka kok. Lalu, dia dan pasukannya berencana untuk menghancurkan garnison berikutnya besok. Di waktu yang sama, Hua Jun dipanggil sama Komandan Tung. Dia disuruh buat ngembangin Chi-nya biar bisa jadi pejuang yang hebat. Habis itu, dia pun memutuskan untuk berlatih Chi. Dan besoknya, Hua Jun berhasil menjadi satu-satunya prajurit yang menenteng air sampai ke bukit. Di sisi lain, Lawrence berhasil menghancurkan garnison dengan cepatnya. Komandan Tung yang tahu pun langsung mengumpulkan semua prajurit untuk maju melawan Lawrence agar bisa melindungi garnison Mountain Steep. Tapi saat disumpah prajurit, Hua Jun panik karena sadar dia telah berbohong tentang identitasnya. Nah, karena panik terus, Hua Jun pun pergi ke Komandan Tung kalau dirinya mau mengakui identitasnya. Malah mau dijodohin sama putrinya. Ketika mereka sampai di garnison Batalion 4, ternyata semua prajurit telah tewas tak tersisa. 2 prajurit berkuda melapor ke Komandan Tung kalau Borihan makin dekat. Pas pada kumpul, Mulan ngomongin tuh soal wejangan ayahnya dan berjanji buat ngelindungin semuanya. Besoknya, pertempuran antara prajurit kerajaan dan Lawrence pun gak bisa di-skip. Pas ngelihat pasukan musuh kabur, Komandan Tung menyuruh pasukan berkuda sayap kiri buat ngejar nih. Hua Jun dan teman-temannya pun dipanah satu persatu hingga nyisain dirinya sendiri. Tapi Mulan pun memutuskan untuk tetap mengejarnya. Pas gak waspada, Mulan pun disaduk sama elang jadi-jadian. Penyihir itu tahu kalau Hua Jun udah berbohong karena bisa merasakan kalau Chi-nya Hua Jun tidaklah murni. Berhubung Hua Jun gak mau ngaku, penyihir pun berusaha untuk membunuhnya. Masih selamat tuh, ngerasa kalau Hua Jun udah mati, dia mutusin buat jadi Mulan dan membongkar semua kebohongannya. Dia pun bergabung lagi untuk berperang. Namun, penyihir menyerang prajurit kerajaan dengan kelelawar yang bikin mereka membuat pertahanan.
Ternyata itu adalah siasat Rauran, dan mereka pun diserang pakai ketapel api. Mulan yang melihat itu langsung dapat ide. Dia mengambil beberapa helm sebagai tipuan dan lari ke daerah perbukitan salju. Lalu Mulan menembaki prajurit Rauran dari belakang. Otomatis, pasukan Rauran mengubah serangannya yang ternyata hal itu untuk meruntuhkan salju. Mulan yang melihat Hong Wei terkena longsoran salju, segera membantu. Dan gak lama kemudian, Mulan datang untuk mengakui identitasnya pada Komandan Tung. Teman-temannya pun kaget, dan Komandan Tung merasa kalau dirinya telah dikibuli. Mulan pun diusir. Mulan pun sedih karena telah mempermalukan keluarganya. Gak lama, penyihir datang memberi simpati dan mengajaknya untuk bergabung. Karena Borehan bakalan merebut kota dan menggulingkan sang raja. Mulan menolak dan tetap setia dengan kerajaannya, dan dia pun pergi. Ternyata, Mulan kembali ke markas. Mulan mencoba ngasih tahu Komandan Tung tentang rencana Borehan, tapi dia gak percaya dan bakal dipenggal. Tapi Hong Wei dan lainnya membela Mulan. Masa iya dia aja bisa percaya sama Hua Jun, tapi kenapa gak bisa pada Hua Mulan? Setelah menimbang, Komandan Tung kembali mempercayai Mulan dan menyuruh Mulan untuk memimpin mereka ke kota kerajaan. Di sisi lain, beberapa pasukan elit Lawrence telah berhasil menyelinap masuk ke dalam kerajaan. Bahkan, penyihir juga berhasil mengubah dirinya menjadi penasihat raja. Dia ngomong tuh ke raja kalau Borehan menantang untuk berduel. Raja yang pantang takut pun memutuskan untuk pergi dari istana untuk mengalahkan Borehan dengan tangannya sendiri. Pas raja dah keluar, penyihir menyuruh petinggi prajurit untuk mengumpulkan semua penjaga istana di alun-alun. Pas Mulan sampai di kerajaan, dia heran tuh karena nggak ada yang jagain. Terus dia sadar kalau mereka dalam jebakan. Komandan Tung menyuruhnya untuk cepat melindungi raja. Raja yang udah sampai di istana baru langsung membantai prajurit Lawrence. Tapi gak sadar ternyata raja udah masuk ke dalam perangkap Lawrence. Ketika Mulan dan teman-temannya melewati labirin, mereka dicegat sama prajurit Lawrence. Sesampainya di tahta kerajaan, Mulan kaget tuh pas ngelihat penyihir duduk di singgasana raja. Penyihir itu merasa iri sama Mulan yang bisa diterima. Kemudian Mulan mencoba nyadarin dia kalau dia masih bisa bertobat. Dan Mulan pun membuktikan kepada penyihir kalau ada tempat untuk orang-orang seperti mereka. Lalu Mulan meminta tolong kepadanya untuk menuntunnya kepada sang raja. Tanpa menjawab, penyihir nunjukin tuh jalan kepadanya. Di sana, Borehan udah nyiapin hot lahar spesial. Gak lama, penyihir pun datang dan bilang kalau pasukannya mendapatkan perlawanan dari sosok wanita muda yang menjadi prajurit. Borehan yang kecewa langsung memanah Mulan. Namun, sang penyihir rela mengorbankan dirinya demi sebuah pengakuan. Mulan yang melihat rajanya dalam keadaan berbahaya, mencoba untuk menyelamatkannya, tapi Borehan gak tinggal diam, dan mereka pun langsung bergelut. Akibat dari pergelutan itu, Mulan harus kehilangan pedang ayahnya yang terjatuh ke lahar panas. Raja yang merasa melas pun menyemangatinya. Mulan pun bangkit. Dan saat mendapatkan pedang lawannya, dia pun menjatuhkannya.
Setelah itu, dia dengan segera membuka ikatan tali raja, tapi Burhan yang masih hidup memanah sang raja. Beruntungnya, raja berhasil menangkapnya. Lalu Mulan pun membunuhnya. Setelah tragedi itu, kerajaan melangsungkan pesta. Raja juga memanggil Mulan dan mengatakan kalau negara berhutang nyawa kepadanya. Sebagai ucapan terima kasih, Raja mengangkat Mulan sebagai prajurit terbaik dan petugas pengawal kerajaan. Namun, karena Mulan ngerasa bersalah sebab telah kabur dari rumah, Mulan menolaknya dan pengen pulang aja. Raja pun berbesar hati menerima keputusan Mulan, dan Mulan pun bersujud syukur. Saat ia hendak pulang, Hong Wei mengucapkan selamat tinggal dan berharap bisa ketemu lagi. Sesampainya di rumah, dia langsung dipeluk tuh sama adiknya yang lagi dicomblangin. Ibunya pun datang dan memeluknya. Ketika ayah mendatanginya, Mulan meminta maaf karena pedangnya telah hilang. Namun, sang ayah gak keberatan karena hal yang terpenting adalah Mulan dapat kembali ke rumah dengan selamat. Gak lama kemudian, Komandan Tung dan prajuritnya datang memberikan hadiah dari raja berupa pedang yang ditandai dengan pilar kebajikan, setia, berani, jujur, dan pengabdian untuk keluarga. Di samping itu, raja juga masih memintanya untuk bergabung sebagai prajurit terhebat, sebagai petugas pengawal kerajaan. Dan jeng jeng jeng, film pun selesai. Topah, keren banget ya versi live action ini. Di film ini banyak banget pesan moralnya, tentunya dari Mulan yang rela mengorbankan dirinya agar sang ayah tidak ikut berperang. Juga kita harus yakin dengan kemampuan kita sendiri. Sampai di sini gue ucapin ya terima kasih buat kamu yang udah nonton konten gue. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Salam dari gue, Kiawo.